Oke, malam semuanya. Jadi hari ini kita ngulang sebentar nih minggu lalu nih. Jadi minggu lalu itu kita bicara soal ya apa materi tambahan. Jadi kita masih nyambung hari ini masih soal materi tambahan gitu. Nah, ke minggu lalu saya ngasih yang pertama itu adalah ini 5W1H ya. Jadi 5W1H ini bisa dipakai untuk menjelaskan lebih jelas soal apa yang teman-teman tanyakan gitu ya. Jadi kayak kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa gitu ya. Nah ini strukturnya mudah. Jadi tinggal teman-teman tambahkan pertanyaannya apa, what, who, when, where, when, why gitu kan. Di depan dari kalimat tanya gitu kan. Dan ini bebas kalimat tanyanya mau present tense, past tense, atau perfect tense gitu ya. Itu tinggal teman-teman tambahkan di depan strukturnya. Kalau misal nih, contoh yang pertama, are you doing now? Itu kan soal present continuous gitu kan, yang kejadiannya jadi sekarang. Nah, teman-teman tinggal tambahin kalimat tanyanya di depan, what gitu kan. Gitu kan. Jadi what-nya ini kemudian tambahkan dengan are you doing now. Nah, ini kan lebih menjelaskan pertanyaan apa yang teman-teman ingin tanyakan gitu ya. Nah, yang kedua, does he arrive? Ketika teman-teman tambahkan cuma kata does he arrive, itu artinya teman-teman cuma konfirmasi apakah dia sudah sampai gitu kan. Ketika teman-teman tambahkan dengan kata lain, when misalnya gitu kan. Nah, ketika tambahkan dengan when, maka menjadi when does he arrive. Nah, ini teman-teman mau tanya kapan dia sampai gitu kan. Gitu ya. Jadi ini tuh apa menjelaskan teman-teman kalimat tanyanya seperti apa. Oke, itu ya. Oke. Nah, lanjutnya. Ini adalah kalimat perbandingan. Gitu ya. Nah, perbandingan itu ada perbandingan yang sama. Ini sama itu sederajat gitu. Misal, saya sama Mbak Lisa sama tingginya gitu. Nah, itu berarti I am as tall as Lisa. Nah, berarti jadi saya sama tingginya dengan Mbak Lisa. Nah, kalau misal saya menjelaskannya lebih gitu kan. Kata adjektifnya ini, kata sifatnya ini teman-teman tambahkan dengan er di belakangnya. Pada umumnya seperti itu. Tapi kalau uh, lebih dari 3 suku kata, gitu kan, itu teman-teman tambahkan dengan more. Contoh, more expensive, more beautiful, gitu ya. Nah, itu teman-teman pakainya tambah more depannya. Tapi teman-teman perlu tahu juga ada bentuk yang tidak standar. Nah, kayak far, terus ini far ya, further ini dari far, jauh, better ini dari good, less ini little, sedikit. Jadi kalau far lebih jauh itu further, tapi kalau paling jauh itu yang paling bawah nih, furthest gitu ya. Nah, kalau good lebih bagus berarti better, paling bagus itu best gitu ya. Nah, less itu nanti kalau yang paling sedikit itu berarti least yang paling bawah. Oke. Nah, yang paling ini bedanya adalah nggak pakai ER, tapi tambahnya dengan EST. Nah, salah, mungkin ganti juga. Ini gantinya adalah most. Jadi kalau lebih dari 3 suku kata berarti most. Oke, ini arti perbandingan.
Itu ya, ada pertanyaan. Ini yang minggu lalu nih. Nanti kalau masih bingung, lihat yang dari minggu lalu ya. Iya, Kak. Cepet-cepetan deh. Soalnya hari ini menarik gitu. Agak bingung. Nah, ini kata keterangan. Kata keterangan ini biasanya untuk menjelaskan gitu. Teman apakah kayak cara sih, lebih kayak keterangan cara, keterangan tempat, keterangan waktu gitu ya. Contoh yang paling atas ini dari kata sifat gitu ya. Dengan kata sifatnya apa? Gitu. Misal dengan mudah itu berarti mudah apa? Easy kan. Nah, easy ini pakainya easily. Kenapa? Karena dia strukturnya khusus itu. Kalau belakangnya y, maka diganti dengan tambahan ada ily, easily, angrily, happily. Tapi kalau kata-katanya belakangnya ada able itu, able atau le, itu pakainya ada diganti dengan ly aja. Contoh, probable jadi probably, terrible jadi terribly, gentle jadi gently. Nah, padahal ini tuh umumnya dia tinggal ditambahin ly aja. Cheap, cheaply, bad, badly, slow, slowly, fast, fastly. Kayak yang paling atas nih ya. Nah, kalau belakangnya ic gitu, dia ditambahi ally gitu. Basically. Biasanya kan orang-orang yang bahasa Jaksel gitu, basically, nah, normal tinggal pakai ini. Gitu. Contoh economically. Ini kalau yang kata sifat. Gitu. Nah, kata keterangan tempat ini banyak macamnya gitu. Contoh around, everywhere, somewhere, yang ini ya. Kedua. Where, somewhere, here, there, backwards, upwards, towards, indoor, abroad, downhill. Nah, ini kayak menunjukkan tempat gitu. Tempatnya apa. Bukan teman-teman nulis tempat langsung. Kalau nulis tempat langsung juga boleh. Ini kalau misal teman-teman nggak ada nama tempatnya apa. Gitu ya. Tahu keterangan waktu. Keterangan waktu ini ya, seperti biasanya. Hari ini, nanti, sekarang, tahun depan, bulan depan, kemarin, bulan lalu, 2 bulan lalu. Gitu ya. Today, yesterday, later, now, next year, last month. Tadi ada ago, 2 years ago. Ini kata keterangan yang waktu. Nah, ini kalau yang frekuensi ini yang pengulangan gitu ya. Ada pengulangannya. Terus ada kata keterangan manner ini kayak bagaimana suatu objek ini terbentuk. Gitu. Contoh yang tadi cheaply itu maksudnya di adverb of manner. Easily itu maksudnya di sini. Ada juga adverb untuk yang menjelaskan tingkatan gitu. Extremely ini sangat-sangat gitu. Sangat-sangat apa? Sangat-sangat panas ya, berarti extremely hot gitu. Kalau misal wah tengah-tengah, tapi ya enough lah. Enough hot. Hot enough. Kok enough? Hot enough, sorry. Nah, extremely ini sangat-sangat gitu. Jadi misal extremely dangerous berarti sangat-sangat bahaya. Betul. Jadi itu paling. Sebenarnya puncaknya itu extremely. Jadi kayak kemarin saya jelasin itu kan,
extremely ini itu sangat-sangat gitu. Kalau cuma sangat gitu kan, biasanya itu teman-teman bilangnya cukup ini aja, very. Oh ya, very hot gitu, sangat panas gitu. Too hot, nah itu too hot, to-nya dulu. Jadi derajatnya gini, contoh extremely, kemudian too, very, kemudian mana ya? Just atau quiet atau enough. Nah, terakhir adalah almost. Ini semakin ke atas semakin apa ya? Paling gitu ya. Ini tepat. Ini hampir. Gitu ya. Jadi almost ini hampir gitu. Almost ready, almost hot. Nah, berarti hampir panas. Almost dangerous. Nah, hampir bahaya. Oke? Ngerti? Nah, kata keterangan ini biasanya untuk menjelaskan objek lain juga. Nah, ini yang terakhir adalah untuk menjelaskan tingkat keyakinan. Tingkat keyakinannya itu apa? Definitely, surely, probably, certainly, clearly. Nah, ini adalah untuk yang menjelaskan tingkat keyakinan. Nah, ini yang minggu lalu. Teman-teman ada yang masih tanya nggak? Masih bingung nggak? Sudah ngerti? Nanti agak kalau ingat kurang sedikit. Udah ingat lagi sedikit. Oke. Nah, ini pelan-pelan. Nanti ini dipelajari pelan-pelan gitu ya. Nanti bisa diulang lagi gitu. Iya, mesti diulang-ulang belajarin ini. Ya, yang ini karena materi tambahan. Jadi tambahan ini dalam arti untuk menjelaskan teman-teman lebih baik. Gitu. Sebenarnya yang agak sulit itu Kak, pengucapannya tuh salah terus. Pengucapan ya belajar. Nggak ada ini ya. Nggak ada cara. Kak, jangan makan tempe, dibilangin. Bebel ya? Bebel beneran, gua aja salah mulu. Jadi pas nyoba ngomong sama orang lain tuh mereka tuh nggak ngerti apa yang nggak ngerti diomongin. Iya bener. Maksudnya apa? Oh, salah ngucap nggak taunya. Iya. Iya bener. Yang susahnya tuh gitu. Ada langsung Chen langsung. Ada bintang tamu. Kak Levin. Ada berondong. Artis KFI. Bentar. Nah, jangan jadi nyasar. Kalau apa namanya yang tadi orang nggak ngerti itu ada dua kemungkinan. Satu memang kita salah pengucapan. Yang kedua memang orang nggak ngerti. Tidak tahu ya. Jadi memang karena kan orang yang diajak ngomong dasarnya nggak tahu. Saya nggak tahu jadi. Enggak, emang tapi bahasa Inggrisnya orang sini emang lucu ya. Kayak dikumur-kumur ngomongnya. Iya, setuju. Katanya beda apa sih? Abjadnya tuh pengucapannya beda kita sama mereka tuh. Enggak, karena mereka kebiasaan, ada kebiasaannya. Jadi kecampur sama pengucapan Mandarin. Jadi dia pengucapannya logat. Nadanya, actionnya. Iya. Ini si Keke ngomong kayak dikumur-kumur apa sih? Tapi kalau majikanku tuh selama di Amerika dia itu sih bagus bahasa Inggrisnya. Beda sama orang sini.
Ini bagus tapi kayak dikumur-kumur. Jadi kita mesti pelan dengerinnya sampai 2 kali dia ngulang. Oke, Guanya nggak ini denger dong. saya ganti yang materi minggu ini ya. Oke. Nah, yang minggu ini kita masih sama nerusin yang materi adisional juga gitu. Oke. Nah, hari ini bicaranya adalah soal kata penyambung atau conjunctions. Nah, conjunction ini tuh fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjelaskan atau menggabungkan beberapa kalimat gitu ya. Nah, jadi contoh gitu kan. Untuk yang pertama ini adalah kalimatnya itu beda banget gitu. Antara kalimat pertama dan kedua itu beda banget. Nah, ini tuh bisa ada beberapa gitu. Contoh yang pertama however gitu. However ini untuk kalimat however but nevertheless gitu. Still, yet, whereas ini artinya itu kurang lebih ya, artinya itu bisa kalau however itu meskipun, biasanya meskipun, but itu tetapi, nevertheless itu meskipun juga, still meski ya, meskipun Masih. nah, ya lebih ke masih sih gitu. Yet itu juga sama, yet itu sama kayak still. Whereas itu gimana? Yet bukannya belum. Oh Not ya. yet gitu. I'm not getting ready yet. Kayak gitu. Biasanya yet ditaruh di belakang. Nah, Do kalau not ini yet. yet-nya ini di depan. Yet-nya jadi kata penyambung. Tapi artinya lebih mirip itu, kayak hampir. Masih. Dia lebih ke masih gitu. Kalau di sini lebih ke masih. Nah, dapat satu-satu ya. Yang pertama, however. Kathy couldn't cash her paycheck. However, she managed to buy a new. Oh, ini bukan TX ya, ini TV, sorry. Cepet-cepetan tadi. TV itu. Ini bukan TX ya. Ini TV. TV tahu TV. TV set, TV. Television. Ya. Nah, Kathy couldn't cash her paycheck. Nah, ini kalimat yang pertama. Gitu kan. Nah, kalimat kedua itu adalah she managed to buy a new TV set. Gitu. Nah, kita gabunginnya gimana? Ya, pakai kata however. However adalah meski. Kathy tidak dapat mencairkan gajiannya. Gitu kan. Tapi dia bisa beli TV baru. Oke. Nah, ini ada kata tapi gitu, tetapi atau meski gitu di tengah-tengah itu untuk menggabungkan. Nah, kata however ini bisa juga teman-teman ganti dengan but gitu. But si Namun namun ya Tetapi sama lah, bukan. artinya kan Tapi, namun, meski itu kan mirip-mirip ya. satu keluarga. Iya, sama. Nah, ini sama gitu. Artinya sama. Cuma teman-teman bisa ini malah nggak masuk nevertheless-nya. Nah, ini sama juga. Ini teman-teman juga artinya however, nevertheless itu. Still, yet, whereas. Ini bisa dimasukin. Gitu. Ngerti ya? Ini cuma saya kasih contoh banyak jadi teman-teman biar tahu. Oh, ini tuh penggunanya kayak apa. Tapi intinya sama. Ini bisa diganti. Jadi nggak harus pakai however gitu ya.
harus nggak pakai kata kalimat yang kedua, Indah is rich but she is mean gitu. Ini apakah harus pakai but? Enggak. Ini teman-teman bisa pakai kayak contoh yang lain. Ini masing-masing biar tak kasih contoh satu-satu gitu ya. Ini ngerti kan? Maksudnya ngerti kan? Ngerti. Sekarang ngerti. Kita Ini minggu buat depan. apa namanya? Biar tahu gitu ini penggunanya untuk apa. Nah, ini untuk kalimat yang beda banget gitu. Itu yang pertama dan kedua. Nah, kata penyambung ini juga bisa untuk menyatakan keterkaitan gitu, ada sebab akibatnya gitu. Nah, ini contoh menggunakan kata although, though, even though, even if, kemudian even though. Nah, contoh ya, saya baca ini yang although it rained a lot, we enjoyed our vacation. Nah, meskipun hari ini atau ini hujan deras, tapi meskipun ini hujan deras, kita tetap menikmati liburan kita. Susah ya? Susah artinya kita apa? Artinya kurang lebih gitu ya. Nah, atau yang ketiga nih, even if ini meskipun, walaupun gitu. Even if you are climbing the highest mountain for me, I will be there for you. I will be there with you. Ngerti artinya? Itu ke gunung, naik gunung ya? Climbing gitu? Bukan? Nah, itu coba dibaca artinya. Kalian tahu kan? Kita buat saya. Yang mana? Yang ketiga, even if. Even if you. Walaupun kamu mendaki gunung tertinggi untuk saya, aku akan di sana untuk kamu. Aku akan Ada sana bersamamu. I'll be there. Ya, ini kalaupun ya, jika meskipun atau kalaupun atau walaupun. Sama artinya. Walaupun kamu mendaki gunung tertinggi untuk saya tetap di sana bersama kamu. Aduh, so sweet Aku banget akan di sana. bisa melambung deh. Ya kita gitu loh, kan garangan mati. Iya. Nah, ini Biar nggak 4 pusing kata tujuh ini. keliling. Kan pawang buaya atuh. Ember, buaya dikadalin. No Ini yang way. ketiga kalimat gombal itu. Nah, yang ini tuh 4 kata ini adalah untuk menjelaskan yang ada keterkaitannya. Itu ada sebab maka akibatnya ada gitu kan. Even though itu artinya juga sama. Even though the weather is bad, the ship depart to Brazil. Ini tetap ada penjelasan sebab akibatnya gitu. Nah, ngerti gak ini? Saya mau tanyakan dulu nggak sampai sini? Jadi ada 2 tadi, yang kalimat yang pertama untuk yang beda banget kalimatnya. Kalimat 1 dan kalimat 2 itu beda, mungkin saja berkaitan, mungkin tidak gitu ya. Yang kedua ini ada sebab akibatnya. Yang nggak ada ya. Nah, yang ketiga ini untuk menjelaskan ide yang berbeda. Bukan ide yang berbeda. Menjelaskannya hanya dengan ide. Jadi tidak kalimat penuh. Kalimatnya cuma separuh. Noun-nya saja. Ya. Gerund itu adalah noun yang nggak jadi. Gitu. Kurang tahu, nanti tak jelasin lagi. Nah, noun ini contoh doctor's advice.
Ini adalah noun-nya. Nah, despite the doctor advice, he played football last week. Kurang lebih artinya meskipun sama. Despite. Bentar ya, kita cari bentar. Ada yang tahu despite artinya apa? Apaan, Kak? Meskipun kah? Meskipun. Artinya masih meskipun ya. Oh, setuju ya. Aku bukan tahu. Meskipun. Said the doctor. Oh ya, meskipun. Tapi ini dia tidak lengkap, tidak ada kalimat penuhnya gitu. Meski dokter sudah bersabda gitu. Waduh. Kasih saran, meskipun dokter sudah kasih saran, dia tetap bermain bola minggu lalu. Nah, betul itu artinya. Advice kasih saran. Iya, advice itu saran. Saran masukan. Oh iya, saran. Advice. Nah, yang atas itu, in spite of being a millionaire, he is very generous. Meski dia kaya raya, gitu, milioner, dia sangat generous. Murah hati. Oke? Humble. Tuh. Nah, ini ngerti nggak? Jadi ada di sini sampai sini ngerti nggak nih? Sampai sini dulu nih. Nggak ngerti, ntar tanya lagi, Kak. Jadi Udah, tanya Uncle Google aja. Kalimat penyambung ini itu jenisnya banyak. Gitu. Nah, ini adalah contoh kalimat lain atau sama gitu, yang di tabel ini. Ini adalah contoh-contoh kalimat lain, kata penggunaan, kata penyambung yang lain. Gitu. Ya. Nah, ada lagi nih contoh. Ada yang either or. Nah, either, bentar. Either ini itu bisa either you go or I go. Nah, ini untuk menyatakan kalimat yang menyambungkan dua kalimat gitu. Either or, neither, nor, both. Ini untuk menyambungkan kalimat juga. Jadi beda sama yang tadi ya, beda sama yang dua ini ya, yang in spite of sama despite of ini ya. Oh, despite. Nah, ini tuh dia tidak lengkap kalimatnya. Jadi untuk kalimat yang tidak lengkap cuma dua pakai ini, in spite of atau despite. Tapi kalau kalimat lengkap, nah teman-teman bisa pakai yang lain, itu bisa pakai both, either nor, not only but also. Nah ini teman-teman perlu ngerti apa? Ya kalau neither nor ini untuk yang dua-duanya negatif. Neither my mom nor my dad they care for me. Tidak orang tua saya mereka peduli. Karena dua-duanya negatif. Tapi kalau either or ini bisa dua-duanya, bisa positif, bisa negatif, bisa mix. Silakan. Kalau either itu untuk negatif. I don't like her either. Dia coba nanti tak koreksi lagi ya, tak cari lagi yang ini, yang either ini. Either sama neither ya. Oke, aku enggak terlalu yakin ya sama yang ini ya. Nanti tak cari dulu, minggu depan tak kasih lagi. Nah, ini tuh kurang lebih artinya itu sama kayak tadi.
Meskipun apa, maka apa. Nah, ini kalimatnya bentuknya penyambung gitu. Untuk kata meskipun gitu. Artinya adalah meskipun, ya kan. Namun, walaupun, tapi, apa lagi ya? Oh, meski. Nah, ini tuh bisa digunakan. Jadi banyak ya tadi ya. Oke, sampai sini. Halaman sini ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Yang mau tanyakan? Nggak ada? Lanjut ya. Oke. Nah, kata penyambung yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah untuk yang ada ini untuk menjelaskan sesuatu. Nah, untuk menjelaskan sesuatu ini adalah contoh. Ini ada kita menjelaskan orang, gitu kan. Orang, maka kita menggunakan who, whom, atau that. Gitu. Kalau dia bentuknya adalah barang, gitu kan, kita bisa pakai which atau that. Ini or ya, ini atau, gitu. Teman-teman bisa pilih. Gitu. Kalau misal bentuk barangnya itu adalah kepemilikan, ya, itu kita pakai whose. Gitu. Kalau menyatakan waktu atau tempat, kita pakainya when atau where. Kalau tempat ya berarti where. Kalau waktu ya berarti when. Itu bisa di tempat. Nah, contoh ya. Mr. Rogers, who has the huge house, is currently standing in front of our house. Nah, Mr. Roger yang punya rumah huge itu sangat besar. Yang punya rumah sangat besar sedang berdiri di depan rumah kita. Nah, ini untuk kalimat yang, gitu ya. Artinya yang, gitu. Nah, kedua, the proposal that I made yesterday has been approved this afternoon. Proposal yang aku buat kemarin sudah disetujui siang ini. Gitu ya. Nah, yang ketiga, the man whose daughter is missing is in severe shock. Nah, bapak-bapak atau orang yang anaknya hilang sedang dalam keadaan sedang terkejut berat gitu, severe shock gitu. Shocknya ya, terkejut berat gitu. Nah, kalau yang terakhir, I live here when I was a child. Saya tinggal di sini ketika saya kecil. Atau ketika ya. Tambah pusing kah nih? Ini mending kata-katanya sering kedengeran, kalau yang tadi bingung. Gimana? Ini muridnya di balik layar pada tidur.
Kalau ini kan sering denger, wow, which died, whose. Kalau yang tadi tuh lampiran 2. Wah, Lampiran berapa tuh? Lampiran 2 atau 3? 2. Itu, I don't know. jadi ini whom gitu kan. Ya, ini untuk menjelaskan objek lagi. Ini tuh untuk menyatakan apa ya? Lebih menjelaskan soal sesuatu. Dan kita kalau menjelaskan susah ya. Gitu ya. Nah, kita saya bicara itu, oh bapak-bapak itu yang tadi kesini ya, yang gitu kan. Bapak-bapak yang tadi kesini. And the man who has come before. Nah, Pak. Domain bisa diganti laki-laki enggak sih? Apa bapak-bapak? Nggak bisa, lelaki bisa. Nah, saya bingung artinya. Karena aku nggak ingat artinya gitu kan. The man itu harus gantiin apa ya? Domain harus bapak-bapak, laki-laki atau seorang pria. Bisa ketiga-tiganya. Bebas. Nah ini tapi ingat-ingat kita yang dijelasin apa gitu ya. Kalau menyatakan orang gitu kan pakai yang paling atas, jangan kebalik. Nah kalau benda kita pakai yang kedua, kepemilikan pakai yang ketiga, whose. Kalau kata tempat gitu kan, tempat atau waktu pakai yang when atau where. When, oh, where. Oke. Sampai sini ada yang tanya kan nggak teman-teman? Oke, kita ulang lagi ya dari depan. Biar ingat nih. Jadi kalau yang kata penyambung ini biasanya kita gunakan untuk menyambungkan dua kalimat antara kalimat yang kalimat 1 dan 2. Nah, kalimat 1 dan 2 ini bisa aja dia berbeda, tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya, ini kita bisa menggunakan kata-kata yang di bawah ini. Contoh, ini contoh gitu kan. Masih banyak yang lain. Bisa juga pakai for, bisa pakai and, ya for and. Oh, berarti bisa pakai both gitu. Nah, kalimat ini itu bisa digunakan untuk menjelaskan yang berbeda gitu, antara kalimat 1 dan 2. Nah, strukturnya itu bisa di depan, bisa di tengah. Kalau teman-teman perhatikan, dia di sini saya nulisnya di depan, di tengah terus ya. Gitu. Nah, kalau yang di sini strukturnya malah beragam gitu kan. Dia bisa di tengah, bisa di depan. Although-nya di depan. Tuh, dia di tengah. Even if dia di depan. Tapi bisa juga saya bikin di tengah gitu kan. Kalau saya balik, I will be there even if I need to climb the highest mountain for you. Nanti ya.
Jadi strukturnya dia ini tidak terbatas harus di depan, harus di belakang. Tapi bebas, bisa di depan, bisa di tengah. Gitu. Bukan di belakang, sorry. Di depan atau di tengah. Gitu. Bebas, tergantung teman-teman. Nah, kalau menjelaskan atau menggabungkan dua kalimat, tapi yang satu tidak lengkap. Nah, cuma noun-nya saja, objeknya saja. Itu kita pakai atau despite gitu. Yang ini ya. Oke. Nah, tadi yang saya tulis itu cuma beberapa. Nah, teman-teman bisa menambahkan. Ini ada tambahan lain, gitu. Ada tambahan lain di kotak ini yang tidak ada. Gitu. Also, to as well. Gitu. Also itu juga, to juga, as well juga. Because karena, since karena, as karena, for karena, artinya karena juga gitu ya. Because apa, so, if apa, then apa. Because titik-titik gitu kan. Kemudian tambah so titik-titik. So tahu ya, so ya. So maka gitu. Beside Jadi ya betul. Jadi ini bisa itu juga ada dua perbedaan di tengah sama di depan sama di belakang. ya. Tuh. Nah, ini juga bisa seperti ini. If, maka, then ya. Beside ini di samping. Di samping saya belajar, saya bekerja. Nah, beside I study, I also work. Tuh. Oh, I work also. Nah. Both sama both of. Nah, ini sama. Ya. Nah, ini bisa dipakai ya, teman-teman ya. Oh, ini enggak ada nih kontras conjunction ya, kok. Bukan kata-kata ini. Bukan. Despite atau in spite of, either or, except for. I go here except for apa? Apart from, selain itu. Selain itu, lain dari. Kalau except for itu berarti kecuali untuk. However, however sama kayak tadi. Meskipun, selain, oh ya selain ya. Baik. Nah, in addition, tambahan, untuk tambahan gitu. In case itu dalam kasus apa, ketika apa, itu in case. No matter apa? No matter ini mirip kayak tadi ya, even if gitu ya. Notwithstanding. Wah, ini jarang dengar nih, notwithstanding. Unless ini kecuali ya. Oke. Kata-kata barunya banyak ya hari ini ya. Ya. Kata barunya belum masuk ke otak. Banyak, Kak. Kayak kata-kata baru dengar.
Oke, ini pelan. Teman-teman bisa pakai pilih beberapa kata yang teman-teman ingat aja. Nah, ini kata-katanya nanti digunakan untuk menyambungkan kalimat yang teman-teman sudah pelajari kemarin. Makanya saya kasih tahu yang kalimat itu ada tenses-nya banyak ya, gitu kan. Ada yang sekarang present tense, past tense, gitu kan. Perfect tense, sebagai futures. Nah, ini teman-teman bisa kombinasikan nih penggunaannya dengan kata penyambung di sini. Gitu. Nah, untuk menjelaskan apa gitu ya. Untuk menggabungkan kalimat gitu kan, menggabungkan dua kalimat. Nah, kalau yang selanjutnya ini adalah untuk lebih menjelaskan soal apa gitu. Menjelaskan orang, objek, atau kepemilikan, atau menjelaskan soal tempat atau waktu. Nah, ini sedikit kayak apa ya, strukturnya gitu ya. Ini contoh kayak gitu. Oh, teman-teman perhatikan nggak kalau misal objek gitu kan, yang ini kita lihat nih yang pertama ya, Mr. Roger who has the huge house gitu kan. Kita nggak bilang Mr. Roger has the huge house gitu kan. Tidak kan? Dia karena menggabungkan dua kalimat nih, Mr. Rogers gitu kan. Terus Mr. Roger has the huge house gitu kan. Kita menggabungkan Mr. Rogers currently standing in front of our house sama Mr. Roger has the huge house. Ada dua kalimat nih. Mr. Rogers is standing in front of our house. Sama Mr. Rogers has the huge house. Nah, kita kan menggabungkannya Mr. Rogers yang punya rumah besar. Maka penggunanya menggabungkannya bisa menggunakan who gitu kan. Who di sini. Atau whom. Atau that. Mr. Roger that has the huge house. Mr. Roger di sini dihapus. Yang di kalimat kedua ini dihapus. Jadi langsung selanjutnya. Jadi langsung pakai kalimat yang tanpa subjek. Nah, terus bingung nih teman-teman, kok yang kedua pakai gitu kan. Nah, ini kayak keliru nih. Ini pakai yang pakai ini pasif gitu kan. Ini pakai pasif gitu kan. Campur, sorry ya. Campur nih. Yang kedua itu kalimatnya pasif itu. Pasif itu aktif dan pasif. Aktif itu membuat. Pasif itu dibuat. Ada ada di, ngerti ya? Balik. Saya bilang menjelaskannya kebalik. Yang kedua ini pasif. Oke. Sampai sini, ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Apa tambah pusing?
muridnya ngelihatnya begitu serius. Jadi Serius, tapi gurunya bener nggak masuk salah ya pokoknya otak. dilihat, nggak ada yang komen. Mau bener diikutin, mau salah juga. Nggak masuk ke Tertawa otak. dulu Lisa, tertawa dulu Enggak, Lisa. aku dari tadi Gue juga bingung antara udah jelas tapi ya belum jelas. Mau ya ditanya juga yang mana? pada diem aja nih, kenapa? Diem karena paham apa diem? Bukan. Ada kan Nggak masih ini nggak ya. paham. Ini Kayak baru baru. gitu. Iya, Ini kan perkenalan materi ini. baru kan. Jadi ah, Langsung ngeblank. sangat Karena ini saya materi tarik nafas baru. saja. Ibaratnya masih proses gitu kan, belum tahu kapan penggunaannya. Penggunaannya, iya. Udah gitu panjang-panjang lagi kan. Ya, karena manusia suka menggabungkan kalimat kan. Kan kebiasaan ya. Kebiasaan kita suka menggabungkan kalimat-kalimat gitu ya. Biar satu kali bicara semua sudah terjelaskan gitu kan. Dirangkum satu kalimat ya. Ini untuk mengakomodir apa ya? Mengatasi teman-teman kalau pengen bicara panjang gitu, menggabungkan dua kalimat yang berbeda. Tadi yang depan untuk menjelaskan menggabungkan dua kalimat. Kalau yang ini menjelaskan lebih lanjut itu soal objek apa. Tiga. Nah, ini ada dua materi tambahan yang 2 minggu lalu kan. Lalu kita tadi bicara soal apa? Pertama tadi yang kalimat who siapa ya tadi ya? Oh, kalimat tanya who, when, where, why, 5W 1H itu kan. Kapan, apa, siapa, di mana, bagaimana. Kemudian ada kalimat perbandingan, ada kalimat keterangan. Nah, hari ini kita jelasin yang kalimat kata sambung gitu kan. Kata penyambung. Katanya itu cuma satu gitu kan. Whom, who, or that gitu kan. Kelewat. Oh, whose gitu. Atau yang sebelumnya ini sebenarnya kata juga gitu. Kata penyambung gitu. Despite atau in spite of, either or, atau no matter, even if gitu. Oke. Nah, nanti teman-teman pelan-pelan dipelajari lagi gitu. Kalau misal apa sedang bikin kalimat gitu kan. Nah, kalimatnya nanti bisa digabungkan dengan kata-kata di sini. Atau mungkin nggak ada yang sempurna, harus dipelajari lagi biar lebih ngerti. Oke? Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Masih belum masuk ke otak saya. Nggak apa. Yang penting tahu dulu, kasih tahu gitu kan. Nanti teman-teman waktu belajar atau translate gitu kan, terjemahkan kalimat gitu kan. Nanti ada nih kapan-kapan ada penggunaan kata di sini masuk, ini aku pernah dengar nih gitu. Nanti teringat lagi. Oke? Gitu ya. Oke, Kak. Tuh, kayaknya minggu depan kelas terakhir ya. Tuh ya, Vin ya. Masa? Saya yang salah, bukan 14 tapi 13. Betul Kak Vin? Masak di dapur, Kak. ini bintang tamunya malah mau bikin teh ke kita, kan jadi nggak enak. Iya, kelas terakhir nih. Gimana dong? Emang udah? Nggak usah repot-repot Kak Levin. Jangan repot-repot. Lisa dia mah demen direpotin. Hajar Iya. aja. Ini jadi bintang tamu malah bikin teh.
kalau teman-teman masih rindu sama Lause-nya ya kita lanjut lagi ke depannya. Lanjut dong, lanjut dong. Gue janji rajin deh, gue Lanjut janji dong. rajin. Tapi kalau kalian udah gak rindu sama Lause-nya, nanti ku cariin selingkuhan baru aja kasih dia. Enggak, Lawson-nya yang Astaga. pusing kasih topik apa ke kita. Saya bingung kasih apa, soalnya udah Iya, semua. kalau kita mah nggak bosan ngeliat wajah si Lawson-nya mah. Udah nanti Selalu Bentar, rindu tiap minggu. Tapi Lawson yang bingung ngasih topik apa. ntar Lause-nya ngajarin desain. Apalagi kalau Oh, kita iya, pakainya iya. sistemnya sistem silent. Diem semua. Ditanya nggak tahu. Kira Iya. Pasti Silent tapi ngakak Lawson-nya bisa. Lawson-nya tahu kalau silent berarti nggak ada mudeng. Tahu sih, cuma tapi kan pelan-pelan. Ini kan materi baru gitu kan. Mungkin Materi belum yang pernah sekarang. dengar sebelumnya. Iya, orang awam itu apa? Meter, ether, gue aja kagak Enggak, ngerti. kalau yang either itu ngejelasinnya untuk negatif. Iya, Contoh koneksi kalimatnya. negatif. I like to eat pizza. How about you? I don't like to eat pizza. How about you? I don't like it either. Dia taruhnya di belakang untuk kalimat Oh, negatif idernya di belakang. di belakang. Makanya Saya juga nggak suka makan pizza. Nah, itu artinya juga. Iya, either tapi untuk kalimat negatif. Kalau yang nor tadi kayak contoh kalimat neither, Oh, negatif bukannya neither ya? either, betul. either. Neither kan not either. Ya, betul. Neither Neither itu itu- not either. Kalau either itu bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa Positif bisa sama negatif. Tapi kalau neither itu pasti negatif. Koneksi negatif. Mm-mm. Ya, betul tadi. Mbak Lisa bilang nanti either bisa dua-duanya. Either. Iya. Nah, tapi kalau yang tadi saya jelasin nggak cuma juga gitu, tapi untuk meskipun, walaupun. Hmm. Bisa artinya untuk juga. Nanti dipelajari lagi. Hmm. Coret-coretan Nanti minggu depan Eka saya udah nggak terakhir karu-karuan. Kalau Iya, mau diulangi lagi, jelasnya Kak. kita baca pelan-pelan di Google aja, di googling gitu kalimat Nanti either. coba. Iya. Nah, kan kalau baca pelan-pelan kan jelas. Apaan baca di itu di apa namanya? Apa Cake itu loh. Aplikasi Cake itu belajar baca bahasa Inggris. Salah mulu. Apa itu? Heran gue. Lu sesak deh. Situ yang enak di Duolingo loh, pakai Duolingo. Oh, Duolingo itu kadang aneh itu artinya bahasa Indonesianya aneh. Aku kadang bingung. Beda ya. Emang Bukan. penerjemah tuh nggak selalu bener. Kalau Memang Duolingo itu satu kalimat gitu. Kaku gitu. Menurut aku Google yang paling akurat tuh. Bukan Gue permainan kalau Cake kita itu Lisa. kita praktis gitu loh, Mbak. Bukan translate. Kita apa? Ngomong Game cara gitu loh, bicara. game ibaratnya praktik. Oh, ini Permainan. tak tulis. Kalau di Cake kayak permainan dikit gitu. Iya, Ricky. Kan itu permainan gitu. ngomong kan. Duolingo. Duolingo, coba ya. Ya, Duolingo ini gratis. Gratis. Ya, belajar bahasa Iya, Cake Spanyol. bayar. Berbayar. Ya, nggak bayar. Iya itu Jack aja salah ngomong, salah mulu, salah kagak naik levelnya. Akhirnya kalau gue lewatin teman-teman- lagi. Bandel Ini sih kita udah kasih dibilang tahu. salah pasti Kalau- diulangin lagi. Iya gue ulangin lagi. Bandel Akhirnya gue jadinya. lewatin. Kalau Iya, teman-teman ribet banget. mau latihan lebih cepat lagi gitu kan, pakai Tandem. aplikasi ini Tandem. Gitu. Oh coba lihat nanti. Tandem Tandem. ini bukan aplikasi gitu kan. Ini teman-teman nyari partner. Gitu. Hah? Oh, gitu ya? Ngomong dong Kak. Berbayar nggak? Enggak berbayar nggak itu? Enggak, ini enggak membayar. Maksudnya ngobrol sama orang gitu Kak? Iyalah. Maju. Waduh, mundur duluan gue. Bentar, ini konsepnya tuh kayak gini. Kalau tandem itu konsepnya kita tahu bahasa apa gitu kan.
yang Nanti dikoneksi. kita pengen belajar bahasa apa. Nah, nanti di apa aplikasinya akan membantu sama orang yang apa Kayaknya lagi saya cari nggak pernah bahasa. masuk loh. Jadi contoh nih, saya bisa belajar bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Kemudian saya tahu juga bahasa Inggris itu. Kelasnya kelas apa? Misal intermediate gitu, misal medium gitu dan tengah. Nah, nanti ada orang yang pengen belajar saya pengen belajar bahasa misal Mandarin gitu kan. Nanti akan dihubungkan sama orang bahasa Mandarin gitu kan, yang bisa bahasa Mandarin. Tapi yang pengen belajar juga bahasa Indonesia atau dia cuma pengen ngajarin aja gitu. Oh, jadi dicariin lawannya gitu, Kak. Betul. Oh, language exchange. Nah, betul. Nah itu. Karena kan Language exchange. ada latihan lebih cepat gitu kan. Oh iya, berarti ngobrol ya, kayak ngobrol gitu dong. Bisa cari itu di aplikasi Coba, ada, ya. di iOS ada, di app di Play Store ada juga. Cobain aja, barangkali yang jomblo dapat jodoh. Enggak, Betul. ya makanya yang saya penasaran juga, ini kayaknya bentuknya kayak dating site juga nih. Beda. Menyelam sambil minum air ya, Pusing judulnya. kalau ini konsepnya biasanya itu di situ isinya cuma pengen tuker bahasa atau ada yang murni cuma pengen Ya, language tukar exchange. bahasa. Nah, bikin lapar nih. Ini mulai Maksudnya apa ya? intinya. Maksudnya apa ya? Menyelam Ya, sambil itu. makan bakpang. Itu baca. Bacang gua masih di freezer no. Ini Bagi mau. dong. Oke, Ada no. foto ya. Udah Kak. Sudah. Ada lagi ya. Kan masih mau. Lebihin apa? Udah Nggak foto. kemana-mana kan? Ya, foto. Aduh, ya Tuhanku. Yo, foto. Ini gendut. Ya, foto. Yang gendut aja gue. Ih, gue juga gendut banget punya. Aduhnya, ampun deh gendut. Semenjak Oh, COVID nih, Kalau dinner Kalau tetap ini- aja. COVID-nya nggak karuan, beratku nambahnya juga nggak karuan nih. Nggak, apalagi saya semakin bunder. Udah gitu rambutnya begitu lagi. Udah, tambah jadi. Buyet. Sama saya juga tambah Iya, bunder. Foto. Oke. Foto. Mbak Ika. Ika. Muncullah Ika. Masih kerja ya. Oh ya, masih kerja. Oke. Ini ada Lego. Ya. Bintang tamunya Lemiho. Kalisa, zoomnya kebangetan itu kak. Emang dia selalu begitu tahu. Jomnya kamar kan malu ya. Aja zoom, biar mukanya aja yang kena. Oke. Ambil ya. 1, 2, 3. Foto yang bagus. Nah, foto yang iseng nih, foto yang iseng. 1, 2, 3. Oke, dapat. Iseng tapi pada Udah, cantik-cantik kan. Nggak Iya, seru. nggak perlu. Emang ya? Dapat kalau tadi kok. Bentar, tak lihat dulu. Oh, dapat kok. Mana? Ya, nggak kelihatan. Jangan disebar luaskan Kemana, ya. Lisa? Oh ya, Hah? oke. Apanya? Mata lu kemana, Lisa? Ke bawah terus. Oke ya. 1, 2, 3. Kak Fit sekalian ditelan aja kak. Oke. Gue mau nelen dulu aja. Nelen dulu aja Kak Levin. Nggak kuat gigi lu copot nanti. Daging gua alot nih. Banyak dosa sih. Oke, thank you teman-teman. Oke, thank you Nah, Kak. Selamat malam. malam. Bye-bye. Bye.